Ya, dan untuk mengetahui informasi dan juga situasi terkait deklarasi keadaan darurat COVID-19 di Jepang, saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Heri Ahmadi. Selamat siang waktu Indonesia Pak Heri. Ini terkait dengan pemberlakuan masa darurat di Tokyo, Kanagawa, Saitama, dan Chiba. Ini seperti apa sebenarnya perkembangan kasus COVID-19 di Jepang hingga saat ini? Saya kira semuanya sudah selamat siang, Mbak Farnisa. Saya kira semuanya sudah memahami sebelumnya Jepang sebelum dilakukannya ke emergency ini sejak 20 Desember yang lalu Jepang memang sudah memperketat lalu lintas pengunjung ke Jepang yaitu dengan menutup Jepang bagi pendatang asing. Itu sudah dilakukan sejak 28 Desember sampai dengan tanggal 31 Januari nanti. Nah, tindakan tambahan ini dilakukan karena sekalipun ditutup ternyata peningkatan jumlah eh, eh, kasus baru itu sangat tinggi terutama di Tokyo dan daerah sekitarnya, 4 prefektur itu yang kita sebut biasanya sebagai wilayah Kanto. Oleh karena itulah maka eh, upaya ini dilakukan untuk mengerem. Kalau sebelumnya sedikit dilonggarkan, artinya ada kelonggaran untuk bisa pergi ke tempat makan dan terutama untuk orang Jepang itu sebenarnya yang paling penting adalah tempat minum setelah pulang kantor, biasanya sampai malam, itu yang sekarang dicoba dibatasi. Tempat minum itu sekarang tidak boleh lagi dibuka lebih dari jam 8 malam dan tidak boleh menyajikan alkohol setelah jam 7 malam. Sehingga dengan demikian diharapkan ini bisa mengurangi keramaian dan juga proses pembatasannya diperkuat. Itu yang saya kira dilakukan. Masyarakat Tokyo sebenarnya, Jepang sebenarnya cukup cukup disiplin, namun demikian suasana pulang kantor yang biasa mereka bersantai sambil minum itulah yang kemudian kadang-kadang mereka agak lupa dengan situasi itu. Ya, lalu Pak Heri ini bagaimana dengan penanganan pasien COVID di sana? Kita tahu bahwa pemberlakuan situasi darurat ini karena tingginya kasus COVID di Jepang, begitu. Lantas bagaimana penanganan para pasien COVID di sana dan kesiapan rumah sakit di Jepang, Pak? Kalau kita mendengar di Jakarta itu sudah 100% kapasitas ICU terpenuhi, sudah terpakai. Di daerah Tokyo dan sekitarnya ini, angkanya juga sudah mepet ke angka hampir 90%, 88%. Sehingga tindakan-tindakan yang sangat drastis akan dilakukan untuk mengurangi supaya benar-benar nanti beban di rumah sakit itu tidak terlalu berat. Memang di sini saringannya ketat, tidak semuanya yang malah menyampaikan keluhan kemudian akan langsung diterima di rumah sakit, tidak. Ada tahapan-tahapan pemrosesan yang dilakukan, namun demikian tetap saja rumah sakit di kota-kota di sekitar Tokyo ini memang bebannya sudah sangat berat. Demikian juga sudah mulai dirasakan di Osaka dan sekitarnya yang juga sudah mendekati batas optimal dari kemampuan atau daya tampungnya. Oleh karena itu yang menarik, masyarakat Jepang secara umum memang disiplin, tetapi kemudian untuk mendorong supaya kafe-kafe tadi, tempat-tempat minum sore itu menutup kegiatannya, mereka memberikan insentif. Ada punishment-nya memang kalau ngotot dia bisa ditutup, namun demikian ada juga reward-nya apabila dia memenuhi himbauan pemerintah untuk menutup kegiatannya, pemerintah Jepang menyediakan insentif mencapai angka 60.000 yen per hari. 60.000 yen itu sekitar 100 jutaan rupiah per hari. Itu yang mereka kompensasi yang diberikan kepada
tempat-tempat atau kedai-kedai minum yang ada di kota-kota besar itu yang jumlahnya sangat banyak dan memang itu merupakan ekonomi rakyat ya, ekonomi kecil dan menengah yang menghidupi banyak warga Jepang. Oke, Pak Heri, ini pemberlakuan masa darurat di Jepang ini bisa dikatakan lockdown atau tidak ya Pak? Dan juga bagaimana dengan kondisi WNI di sana sekarang? Tidak bisa disebut lockdown seperti yang terjadi di negara-negara lain karena misalkan untuk kegiatan sekolah itu masih diperbolehkan, namun untuk WNI, untuk kami sendiri di KBRI dan WNI, kami juga mengambil sikap yang lebih hati-hati. Tadi pagi kami telah memutuskan untuk sekolah Republik Indonesia di Tokyo, SRID, itu tetap belajar secara daring, tidak hadir di sekolah. Dan juga kegiatan di kantor dibatasi dengan kehadiran maupun jam pelayanannya. Jam pelayanan kekonsuleran pun yang tadinya jamnya cukup panjang, sekarang ini dibatasi dan sudah kami informasikan juga memperluas kegiatan di KBRI dengan misalkan urusan konsuler itu dengan menggunakan surat. Sementara kegiatan semula harusnya hari ini kita ada Japan Expo, Travel Expo, yang tadinya juga akan tatap muka, sekarang kita ganti juga dengan dalam bentuk daring juga. Jadi upaya-upaya ini kita lakukan terus. Di dalam kantor sendiri pun di KBRI, kami membatasi di dalam satu ruang rapat hanya ada 4-5 orang maksimal. Dan sekalipun satu gedung, kami juga melakukan pembatasan untuk pertemuan-pertemuan itu. Tidak selalu di dalam satu ruang. Kami pun sudah untuk kedua kalinya dalam seminggu ini mengeluarkan surat edaran untuk lebih memperketat lagi pelaksanaan proses ini. Saya kira bisa diikuti beritanya, Tokyo kemarin juga mencapai rekor kasus terbaru yang angkanya mencapai lebih dari 2.664 kalau saya tidak salah. Ya, ya. Jadi sangat besar gitu masalah di Tokyo ini, yang saya kira jumlahnya kasus barunya melewati jumlah di Jakarta. Ya. Baik, nah terkait update-nya sendiri Pak Heri, ini untuk warga negara Indonesia, apakah ada yang dinyatakan positif COVID-19 dan sejauh ini sudah ada berapa WNI Pak yang terkonfirmasi positif COVID-19? Kita sendiri mencatat sejak November, jadi ada pendatang baru datang dan lain-lain ini, kasus terbaru setelah kebijakan baru ini adalah sekitar 79 WNI yang yang dinyatakan positif COVID ketika menjalani tes PCR ketika masuk ke Jepang. Namun demikian warga yang telah menetap di Jepang, alhamdulillah sampai sekarang ini tidak ada yang dilaporkan mengalami positif COVID ini. Jadi kebanyakan ini adalah para pendatang baru yang kemudian dinyatakan positif ketika melewati tes di bandara dan itu telah dilakukan ditangani sesuai dengan prosedur kesehatan yang ada. Kemudian dia masuk dalam karantina, mengalami proses pengobatan, dan itu dijalankan secara sangat ketat baik oleh pemerintah Jepang maupun kami juga terlibat di dalam ikut mengawasinya. Jadi untuk diketahui, setiap sekarang ini siapa saja yang masuk ke Jepang, kemudian selama 2 minggu, itu akan selalu dimonitor dengan menggunakan telepon. Setiap hari akan ditelepon oleh pihak yang berwajib, petugas kesehatannya, untuk dicek apakah kondisi badannya
suhunya, ada gejala-gejala yang lainnya, itu dicek melewati telepon. Oke, Pak Heri, ini Pemindahan di Jepang. oke, selanjutnya apa himbauan dari KBRI untuk para WNI di sana di masa pemberlakuan masa darurat di Jepang? Kami telah membuat siaran baik tertulis maupun lisan melalui Instagram dan media sosial yang lainnya kepada warga Indonesia di Jepang yang sekarang ini jumlahnya sekitar 66.000. Pertama adalah untuk dengan patuh mengikuti pedoman yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Jepang. Jadi benar-benar kita mengharap mereka mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah Jepang. Kemudian yang kedua juga tidak melakukan perjalanan yang tidak perlu. Kemudian juga melaksanakan juga prosedur yang biasa kita tetapkan di sini, cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, dan juga satu tambahannya, dan itu sudah dipraktekkan di KBRI juga, di dalam melakukan pertemuan atau apabila lebih dari 1-2 orang itu membuka jendela, sehingga sirkulasi udara itu juga bisa dicapai. Sekarang ini pun kami ada satu jendela, sekalipun di sini musim dingin. Ini ada dua jendela yang tetap kita buka untuk menjamin supaya sirkulasi udara bisa berjalan dengan baik. Iya, betul Itu sekali, sudah Pak. kita siapkan ke berbagai pihak. Benar, berarti kita memang harus menerapkan regulasi dan juga pengaturan itu juga penting begitu ya agar sirkulasi udara lancar. Terima kasih Bapak Heri Ahmadi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang.